Pada suatu hari, ada seorang anak kecil yang berusia sekitar 5-6 tahun. Dia sedang asik bermain bola pingpong di dalam rumahnya. Ketika dia melempar-lempar bola itu ke dinding, dia lempar dan balik lagi, lempar balik lagi. Satu kali dia lempar terlalu keras dan akhirnya bola itu masuk ke kolong sofa yang ada di rumah dia. Sofa itu cukup besar, tetapi dia berpikir dia bisa mengeluarkan bola pingpongnya itu dari bawah kolong sofanya itu. Akhirnya anak itu mulai berusaha, berjuang. Dia angkat, dia berusaha untuk menggeser sofa itu karena dia ingin mengambil bola pingpongnya. Tetapi apa yang terjadi? Jangankan terangkat, bergeser sedikit pun tidak. Tapi anak ini masih tetap berusaha. Dia angkat lagi. Dia berusaha angkat sofa itu. Tetapi tidak bisa juga. Kemudian dia berlari ke arah yang lain. Dia dorong. Dia berusaha untuk menggeser sofa itu. Tetapi juga tidak bisa tergeser. Akhirnya dia mulai kesal. Dia mulai putus asa. Karena dia sudah merasa lelah. Sampai dia masih terus berpikir, gimana? Apa yang harus dia lakukan? Tiba-tiba ada satu suara. Ayo, kamu bisa. Masih ada kekuatan. Anak ini mendengar suara itu, dia langsung bersemangat kembali. Dia dorong lagi itu sofa. Dia angkat lagi. Dia berusaha untuk mengangkat kembali itu sofa. Tetapi jangankan terangkat, tergeser sedikit pun tidak. Karena memang sofa itu begitu besar. Tetapi suara itu kembali berkata, kamu pasti bisa. Masih ada kekuatan dalam dirimu. Dan dia semangat lagi. Dia berusaha lagi. Dia dorong, dia coba geser sedikit. Mungkin bisa. Tetapi tetap ternyata tidak bisa. Sampai anak itu sudah kelelahan dan dia bilang, sudah saya nyerah, biarin aja lah. Itu bolanya tetap ada di kolong sofa saja. Tapi suara itu kembali berkata, ayo kamu masih bisa. Ada satu kekuatan yang ada pada kamu yang belum kamu pergunakan. Dan anak itu mulai marah. Hah, papa ini. Saya dari tadi sudah berusaha. Saya dari tadi sudah berusaha untuk dorong. Saya berusaha untuk geser. Saya berusaha untuk angkat. Tetapi sama sekali tidak bisa. Kekuatan mana lagi, Pak, yang harus saya keluarkan? Kata anak kecil itu. Dan papanya tertawa. Ternyata suara itu adalah suara ayahnya. Dan ayahnya hanya tertawa. Ah, kamu lupa ya. Masih ada kekuatan dalam diri kamu yang belum kamu pergunakan. Anak itu, yang mana lagi, Papa? Kamu belum minta tolong kepada Papa. Ingat, Papa bisa. Langsung anak itu, iya betul, Papa pasti bisa. Jadi, apa yang harus saya lakukan, Papa? Cukup minta tolong. Dan anak itu langsung memeluk papanya. Please Papa, tolong saya. Angkat ya sofanya. Geser sofanya Papa. Supaya aku bisa mengambil bola pingpong itu. Kemudian papanya memeluk anak itu. Karena anak itu terlebih dulu memeluk papanya. Sambil berkata tadi kan, please Papa, tolong saya. Dan lalu ayahnya berdiri. Kemudian mengambil posisi. Mengangkat sofa itu dengan begitu mudah. Dia angkat dan kemudian ayahnya berkata, nak, cepat ambil bola itu. Dan anak itu cepat-cepat ambil bola itu. Begitu mudah. Dan selesai permasalahan dari si anak itu. Apa yang bisa kita ambil dari cerita yang tadi saya ceritakan? Dalam kehidupan banyak orang hari-hari ini, mereka seperti anak kecil tadi. Mereka memiliki masalah. Sebenarnya masalah itu sepele buat Tuhan. Sepele buat ayahnya. Tetapi buat kita mungkin itu adalah permasalahan yang begitu besar.
Tadinya kita menganggap permasalahan itu juga mungkin sepele. Kita masih bisa berusaha sendiri. Kita masih pakai kekuatan sendiri. Kita berjuang sendiri. Tetapi ternyata kita tidak mampu keluar dari masalah. Dan kalau saudara adalah orang-orang yang saat-saat ini seperti anak kecil tadi, terjebak dalam masalah, berjuang sendirian, seakan-akan tidak ada pertolongan. Tapi kemudian juga tiba-tiba ada suara. Suara itu seperti menggambarkan ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan, kemudian kita bersemangat kembali. Oh, aku pasti bisa, selalu ada pertolongan, pasti ada jawaban. Kita kembali berjuang, tapi masih memakai kekuatan sendiri. Dan apa yang terjadi? Tetap tidak bisa keluar dari permasalahan. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan pertolongan? Kita akan belajar kepada anak kecil tadi. Ayahnya berkata, kamu masih punya kekuatan yang belum kamu pakai. Kita teringat dengan Matius pasal 7 ayat 7 berkata, carilah maka kamu akan mendapatkan. Mintalah maka kamu akan menerima. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Benar? Tetapi juga ada yang berkata, saya sudah cari Tuhan. Saya sudah minta kepada Tuhan. Saya sudah ketok berkali-kali. Saya sudah berdoa dan berpuasa. Tetapi saya belum juga mendapatkan pertolongan. Apa yang salah? Apa yang perlu saya perbuat? Ingat, kita masih harus mencontoh satu sikap dari anak kecil yang mungkin kita lupa. Kita perlu mendekat, memeluk ayah kita. Kita memeluk Tuhan kita. Seperti di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Ayat ini banyak orang lupa cara mendekati Tuhan. Mengapa Tuhan begitu menyukai anak-anak? Mengapa Tuhan begitu respek kepada anak-anak? Bahkan berkali-kali Tuhan meminta murid-muridnya untuk belajar kepada anak kecil. Kita belajar kepada anak kecil. Apa yang bisa kita pelajari dari seorang anak kecil? Anak kecil itu suka sekali memeluk. Dia suka sekali nempel kepada bapaknya. Kalau kita sudah besar kan nempel-nempel malu dong. Tetapi mari dengan Tuhan kita perlu melekat. Seperti yang dikatakan, akulah pokok anggur yang benar. Kita perlu melekat seperti pokok dan ranting yang dekat, melekat erat. Seperti itulah ya hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dekat dengan Tuhan, ingat, ini janji Tuhan. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, kamu berbuah banyak. Artinya apa? Kamu akan terus-menerus berhasil. Kamu akan melihat pertolongan. Kamu akan selalu mendapatkan jawaban. Mari terus melekat kepada Tuhan. Dekat kepada Tuhan seperti anak kecil. Lebih dekat lagi. Lebih melekat lagi kepada Tuhan. Karena kita akan terima berkat yang luar biasa. Kalau dikatakan, di luar aku kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau kita dekat dengan Tuhan, pastinya kita bisa melakukan apa saja. Pastinya ada pertolongan, ada jawaban, ada kekuatan daripada Tuhan. Puji Tuhan, kalau apa yang saya bagikan hari ini memberkati, menguatkan, bahkan berguna bagi teman-teman. Mari tetap like, share, komen, dan subscribe. Ingat, tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak terlewat setiap ada video-video terbaru yang akan saya bagikan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Salam antusias.